Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi semuanya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. terhormat para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan diskusi bersama. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Ahmad Bayaki Alfaris, Fitria Nada, dan saya sendiri, Lihoa Indriani, Tinda Handayani, dan Maratus Solihah akan menyampaikan materi mengenai pandangan Islam terhadap perbuatan pelecehan seksual. Saya, selaku moderator, akan memandu acara pada sore hari ini hingga selesai. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, yaitu penyajian materi. Dan yang ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang keempat, yaitu penutup. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepada rekan saya, Fitria Nada, dapat di-share screen. Bahasan materi kali ini yaitu apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan pelecehan seksual. Dan yang ketiga yaitu bagaimanakah cara Islam melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Pengertian mengenai pelecehan seksual. Menurut Unarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Menurut Olir, pelecehan seksual di sini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Dan selanjutnya yaitu menurut Rubenstein, pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Jadi, kesimpulannya adalah pelecehan seksual itu adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Fitria Nada. Baik, saya akan menyampaikan tentang pandangan hukum Islam terhadap perbuatan pelecehan seksual. Nah, dalam agama Islam sendiri, perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Terdapat ketentuan aktivitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan manusia dan disertai hawa nafsu. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Imran ayat ke-14. Berikut ini adalah surat Al-Imran ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubushi syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqtarati minaz zahabi wal fiddati wal khalil mussamawati wal annami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam surah Al-Imran ini memiliki arti dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas atau bahkan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang
Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi rambu-rambu melalui firman-Nya. Adapun dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sabila," yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam ajaran agama Islam, jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Nah, hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 31 yang akan dibacakan oleh rekan saya Maratus Solihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dalam surah An-Nur ayat 31 ini memiliki arti, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Hadis Nabi tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syar as-sababi man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ukhaddu lil bashari wa sunulil faz wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija. Yang artinya sebagai berikut, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Berikut cara Islam melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Islam melindungi perempuan dari pelecehan melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti yang pertama, penerapan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Misalnya, kewajiban menutup aurat, Quran Surat An-Nur ayat 31, berjilbab ketika memasuki kehidupan publik, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, larangan berhias berlebihan atau tabarruj, Quran Surat Al-A'raf ayat 31, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Berjilbab ketika memasuki kehidupan publik, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Linda Handayani. Baik, yang selanjutnya adalah larangan berhias berlebihan atau tabarruj. Quran surat Al-A'raf ayat 31 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan yang artinya adalah, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuk masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan selanjutnya adalah surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi kunna wa tabarrahna tabarruja jahiliyatil sholata wa atina zakata wa atina Allaha wa rasulah innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dan yang artinya adalah, dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Yang selanjutnya, penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan. Perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki, Quran surat An-Nur ayat 30, dan bagi perempuan, kewajiban untuk menutup aurat. Bagi perempuan, Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, ayat 30 yang berbunyi, Kullil mu'minina yahudhu min absorihim wa yahfudu furujahum. Dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maratus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Mohon maaf Mbak Linda, silahkan dibacakan artinya. Yang artinya adalah katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa mereka tampakkan daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka dan putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang mereka mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan dan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah karena sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Baik, selanjutnya penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan. Misalnya pelaku pemerkosaan akan dihukum had zina dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang artinya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya akan membuat kerusakan di bumi. Hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Jika pelakunya belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali. Jika sudah pernah menikah, dirajam hingga mati. Selanjutnya, orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka akan diberi sanksi 3 tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya, seperti pembantu perempuannya atau pegawainya. Selanjutnya, selain melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam menjamin kesejahteraan perempuan melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti yang pertama, kewajiban nafkah keluarga diberikan kepada pihak ayah, suami, dan wali perempuan atau kakek dari ayah, adik ayah, saudara laki-laki kandung, dan keponakan laki-laki ayah. Negara akan menjamin dan membuka peluang besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan memberikan modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat menunaikan kewajibannya. Yang kedua, perempuan tidak diwajibkan bekerja. Perempuan boleh bekerja dengan izin suami atau ayahnya dengan menjalankan syariat Islam ketika di kehidupan publik. Pekerjaan yang akan dijalankan perempuan bukanlah pekerjaan yang akan mengeksploitasi diri dan waktu perempuan sehingga peran domestik perempuan dapat dijalankan secara optimal. Terima kasih kepada para pemateri telah memaparkan materi dengan sangat jelas.
Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, para hadirin yang terhormat dapat melakukan raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Terima kasih. Permisi, saya izin bertanya. Baik, Pada saat ini memang sangat marak terjadinya pelecehan seksual, terutama sasarannya adalah perempuan. Lalu mengapa pelecehan seksual itu sendiri sering terjadi di kalangan masyarakat? Terima kasih. baik, untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah para hadirin yang lain terdapat pertanyaan? Bila terdapat pertanyaan, bisa melakukan raise hand atau dituliskan di kolom chat. Terima kasih. Permisi, saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, berbicara soal pelecehan seksual saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi seperti media sosial yang sekarang sedang gencarnya bahkan mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua pun menggunakannya. Lalu pertanyaan saya, apakah pelecehan seksual dapat terjadi melalui media online dan bisa berikan contohnya? Baik, untuk para pemateri atau bisa dijawab atau butuh beberapa pertanyaan lagi? Mungkin kami akan menjawabnya terlebih dahulu pertanyaan nomor 1 sampai 2 tadi. Baik, bisa dijawab pertanyaan dari Ananda Putri dan Hairun Indur Aziza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Putri. Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual ini terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korbannya. Yang bisa saya jawab. Apakah kurang jelas atau bisa enggak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaan nomor 2 dari Khairin Indur Aziza bisa dijawab oleh pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Khurin Nur Aziza. Pertanyaannya, berbicara soal pelecehan seksual yang dengan semakin berkembangnya teknologi seperti media sosial, yang sekarang sedang gencarnya bahkan mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua pun menggunakannya. Lalu apakah pelecehan seksual dapat terjadi melalui media online dan berikan contohnya? Baik, jawabannya iya bisa. Karena perkembangan dunia digital telah menguasai segala sisi kehidupan. Saat ini bahkan tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh oleh proses digitalisasi. Seperti yang kita rasakan sendiri, hampir setiap hari kegiatan kita selalu berdampingan dengan digitalisasi, seperti pelaksanaan kuliah secara daring melalui berbagai media platform. Bahkan bekerja pun juga bisa menggunakan media platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Hal itu tidak menutup kemungkinan juga banyak para oknum yang menyalahgunakannya. Contohnya seperti ada beberapa oknum yang mencuri foto dari sosial media, kemudian diedit dengan tidak pantas, mungkin auranya terlihat, lalu disebarluaskan di media sosial. Mungkin memang pelecehan seksual secara online tidak memberikan dampak secara fisik, namun dampak psikologisnya menjadi lebih berat. Berikut cara mencegah atau menghindarinya. Yang pertama, pisahkan akun privat dan akun publik. Yang kedua, memahami tentang literasi digital. Yang ketiga, paham pendidikan seksual. Dan yang terakhir, memperkuat fondasi agama dan melakukan kegiatan yang positif. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama.
Baik, untuk sesi kedua diskusi tanya jawab akan saya buka. Para hadirin dapat melakukan raise hand atau menuliskan pertanyaan. Terima kasih. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, sekali lagi tanya jawab sesi kedua sudah saya buka, dan hadirin yang ingin bertanya silakan melakukan raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Terima kasih. Permisi, saya izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Seperti yang kita ketahui saat ini di TV bahkan media sosial banyak para mahasiswa yang melakukan demo untuk meminta keadilan akan kasus pelecehan seksual di kampus. Tempat yang kita anggap aman, nyaman, dan percaya akan memberikan ilmu serta melakukan hal yang positif, justru kini berbanding terbalik. Banyak beberapa kasus pelecehan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswinya. Lalu menurut dari kelompok, apakah hal yang menyebabkan pelecehan tersebut bisa terjadi di lingkungan kampus? Permisi, saya mau bertanya. Ya, dipersilahkan. Apabila ada seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual, apakah dia juga berdosa? Baik, pertanyaannya akan kami jawab oleh kelompok pemateri. Kelompok pemateri bisa didiskusikan terlebih dahulu. Baik, kalau pemateri sudah dapat menjawab, silahkan untuk dijawab. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafirna Felicia. Pertanyaannya tadi, seperti apa sih yang seperti yang kita ketahui di TV atau bahkan sosial media itu banyak para mahasiswa yang melakukan demo untuk meminta keadilan akan kasus pelecehan seksual di kampus. Nah, lalu menurut kami hal yang menyebabkan pelecehan tersebut terjadi di lingkungan kampus itu karena pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Namun, pelecehan yang marak saat ini terjadi di area kampus. Bahkan, pelecehan itu dilakukan di perguruan Islam. Menurut berita yang saya baca, pihak rektor pun tidak menunjukkan sikap responsif terhadap kasus ini. Padahal, kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia telah tersembunyi selama berpuluh-puluh tahun. Karena kuatnya relasi kuasa para pelaku dan tidak ada payung hukum yang melindungi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan di kampus, yaitu yang pertama itu ada faktor natural, biologis, faktor sosial, dan budaya. Lalu yang kedua yaitu ada faktor relasi kuasa yang sangat sering dijumpai di kampus. Korban kekerasan seksual merasa terpaksa, tidak berani mengatakan tidak, bahkan menolak atau hanya diam, ketika mengalami pelecehan seksual hanya karena si pelaku adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan memiliki kekuasaan di kampus. Entah itu sebagai seorang dosen, staf, atau pemimpin organisasi tertentu di kampus. Yang ketiga yaitu korban kekerasan seksual di kampus merasa dirinya itu tertekan dan takut. Hanya karena statusnya sebagai seorang mahasiswa yang tentu saja akan masih berhubungan dengan pelaku. Lalu yang keempat, adanya ancaman serta diskriminasi nilai ataupun kesulitan, bahkan tidak diluluskannya seminar proposal atau sidang skripsinya. Hal itu menjadi salah satu faktor korban tidak berani melaporkan tindakan pelaku pelecehan seksual. Baik, untuk Saudari Revina Felicia, apakah jawabannya sudah puas atau belum? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh pemateri.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hesti Amelia. Apabila ada seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual, apakah dia juga berdosa? Pada dasarnya karena dia perempuan diperkosa maka tidak berdosa. Tetapi jika dia diperkosa karena dia telah menjadikan dia diperkosa, maka dia juga mendapatkan dosa. Seperti memakai baju tidak senonoh, tidak menjalankan larangan Allah, yaitu suka diajak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, genit dan semacamnya. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama, saya kembalikan ke moderator. Menurut para hadirin, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri kami? Sudah puas, terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi tanya jawab kita pada sore hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh materi yang sudah disampaikan oleh para materi dan dapat bermanfaat di kehidupan kita. Dan demikianlah materi yang disampaikan oleh pemateri yang berjudul Pandangan Islam terhadap Perbuatan Pelecehan Seksual. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan seluruh hadirin atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.